Nabi bertanya, apa yang kau rasakan masa sakratul maut? Yang satu mengatakan, aku masa sakratul maut itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan, aku seperti duri yang ditarik dari kulit. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika takutnya hilang, ketika sedihnya hilang, hatinya kosong, saat itulah malaikat berbisik dengan bisikan yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, engkau mendapatkan yang dipersiapkan Allah bagi orang yang bertakwa. Maka orang yang mati syahid itu sakratul mautnya kal qarsi, seperti cubitan di kulit yang lembut. Kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan waktu sakratul maut. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah mati ribuan tahun, Nabi bertanya, apa yang kau rasakan masa sakratul maut? Yang satu mengatakan, aku masa sakratul maut itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan, aku seperti duri yang ditarik dari kulit yang basah. Yang satu mengatakan, aku seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi orang yang mati syahid, dia seperti cubitan lembut di atas kulit yang baik. Begitulah mereka mati syahid. Yang kedua, ketika mereka dikubur, maka dia tidak ada lagi azab kubur. Dia terus saja masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dijanjikan Allah, mereka tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Sebab manakala mereka meninggal, keluarganya, kawannya kata dia mati, dia mati. Turun ayat membantah, dia tak mati. Dua ayat dalam Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya. Mereka hidup, walakin la tash'urun. Kamu yang tak mampu merasakan kehidupan mereka. Ayat yang kedua, bal ahya. Mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bersama Allah dan mereka diberikan Allah rezeki, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Orang yang mati syahid, dia boleh memberikan syafaat. Jadi kalau ada syafaat Nabi, betul. Ada syafaat Quran, betul. Ada syafaat malaikat, betul. Ada syafaat orang yang mati syahid. Tentara yang mati syahid membela agamanya, membela negerinya, membela tanah airnya. Maka manakala dia nanti menghadap Allah, Allah berikan syafaat kepada dia untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Kamu kerana mati syahid, berikanlah siapa saja yang engkau ingin berikan syafaat. Dia berikan syafaat kepada istrinya, dia berikan syafaat kepada anaknya, dia berikan syafaat kepada saudara maranya, dia berikan syafaat kepada keluarganya. Tentu kita juga berharap mendapatkan syafaat orang-orang baik ini. Dan mereka yang sudah mendahului kita menengok, memandang apa yang kita lakukan malam ini. Mana dalilnya? Jelas dalam Al-Quran. Wa qul i'malu, beramal baiklah kamu. Fasayarallahu amalakum. Yang melihat amal kita malam ini ada tiga. Yang pertama Allah. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga wal mu'minun. Orang-orang beriman yang sudah mendahului kita, terutamanya orang yang mati syahid. Mereka memandang kita dari alam barzakh, seperti mereka menyaksikan live, tidak ada kurang apapun. Mereka menyaksikan ketika malaikat esok subuh datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu bergantian penjaga malam dengan penjaga siang pada waktu subuh. Mereka sama dengan orang yang sholat subuh. Itulah mengapa keutamaan sholat subuh luar biasa. Sebab malaikat yang menjaga malam ini dengan malaikat yang menjaga esok hari bersama dalam sholat subuh. Manakala malaikat malam ini datang menghadap Allah, Allah bertanya, bukan karena Allah tak tahu, Allah mau bagi tahu pada siapa yang tak tahu. Hai malaikat, ya, apa yang mereka lakukan malam tadi? Mereka berkumpul ramai, ya Allah. Di mana mereka berkumpul? Mereka berkumpul di stadium. Apa yang mereka tengok? Manchester United, Liverpool. Mereka tidak menyaksikan bola. Mereka tidak menyaksikan konser. Mereka tak menyaksikan band music. Mereka hanya sedang mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, penjelasan tentang jihad. Ada mujahid yang berjihad dengan nyawanya,
tapi ada mujahid yang berjihad dengan hartanya, ada mujahid yang berjihad dengan hati dan perasaannya. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Apakah yang mati berdarah? Apakah yang mati kerana membina masjid? Apakah yang mati kerana menyampaikan tausiah? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Jadi malam ini ma'al hijrah, kalau selama ini kita belum lagi paham tentang jihad, kita menganggap ini hanya setakat tugas sebagai tentara, kita hanya menganggap ini sebagai tugas dari atasan, maka sesungguhnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak setakat hijrah tahun dari 1444 kepada tahun 1445, tapi hijrah pemahaman, hijrah fikiran, hijrah keilmuan. Yang sebelumnya yang memotivasi, memberikan semangat hanyalah benda, hanyalah harta. Selepas ini bertambah satu lagi, ada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh ditengok dengan mata, dia hanya boleh dirasakan dengan iman. Orang-orang yang beriman merasakan itu dalam hatinya, ada ketenangan, ada kebaikan, ada sakinah, ada mutmainnah. Mereka inilah yang dijanjikan Allah, diundang Allah, dijemput oleh Allah, dipanggil Allah Ta'ala dengan seruan yang lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang karena dia berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita berjumpa. Pertemuan kita ini pertemuan yang